Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gofran Dwi Raihan dengan NIM B1 B121117. Mata kuliah Sistem Birokrasi Indonesia hari Kamis jam 12 sampai jam 14.30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep birokrasi klasik, gagasan atau pemikiran para tokoh yaitu Mosca, Michael, Weber, dan Marx. Yang pertama yaitu Karl Marx. Ide Karl Marx tentang birokrasi muncul untuk mengkritik esai dari Hegel. Menurut Hegel, birokrasi sebagai suatu jembatan untuk menghubungkan antara negara dengan masyarakatnya. Masyarakat itu terdiri dari kelompok profesional, usahawan, dan kelompok yang mewakili kepentingan khusus atau partikular. Di antara keduanya, birokrasi bisa menjadi media penghubung antara kepentingan partikular dengan kepentingan umum. Marx menerima perbedaan Hegel antara negara dan masyarakat, tetapi memodifikasi isinya. Bagi Marx, birokrasi tidak mewakili kebutuhan umum, yang ada ialah kepentingan partikular yang mendominasi kepentingan partikular lainnya. Tujuan birokrasi adalah untuk mengumpulkan kekayaan bersama, tetapi di bawah selubung kebersamaan ini, sebenarnya birokrasi menjadi milik pribadi. Muncul sebagai sebuah idealisme, tetapi berakhir dengan materialistik. Birokrasi dapat menggunakan topeng tujuan sebenarnya melalui rahasia yang membungkusi tindakan dan melalui penciptaan mitos spesial. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang luar, tetapi juga bagi orang dalam. Dalam hal ini, birokrasi memanipulasi dunia termasuk anggotanya. Negara tidak lebih sebagai bentuk dari organisasi di mana kaum borjuis membutuhkannya untuk jaminan kepemilikan dan kebutuhan mereka. Negara mungkin memiliki independensi, tetapi bila negara tradisional masih eksis, ketika tidak ada satupun bagian dari populasi yang bisa mendominasi yang lain, ketika masa transisi berlalu dan borjuis menjadi the ruling class, negara kehilangan independensi dan tidak lebih sebagai sekedar perwakilan kelas. Eksekutif pada negara modern hanyalah komite untuk mengatur urusan seluruh kaum borjuis. Di bawah monarki absolut, birokrasi menjadi persiapan untuk mengatur kelas borjuis. Di bawah otorasi dan republik parlementer, ini menjadi instrumen dari peraturan itu sendiri. Berikutnya yaitu Gaetano Mosca. Dalam semua masyarakat, dari yang paling simpel sampai yang paling maju, dua kelas manusia muncul, yaitu kelas yang memimpin dan kelas yang dipimpin. Yang pertama memonopoli kekuatan politik dan menikmati keuntungan dari kekuatan yang dimiliki, sementara yang kedua diatur oleh yang pertama. The ruling class selalu memiliki lebih sedikit daripada yang dipimpin. Berdasarkan teori demokrasi, mayoritas mengatur minoritas, tapi dalam faktanya minoritas yang mengatur mayoritas. Dalam seluruh sejarah peradaban selalu muncul perjuangan antara kelas yang memimpin dengan pesaingnya. Kelas yang mengatur menjustifikasi peraturan mereka dengan formula politik, contohnya kesejahteraan bersama, yang selalu diterima oleh kelas yang diatur. Ketika kelas yang mengatur bersemangat untuk memaksakan formula politik mereka, mengatur dan menservis masyarakat, ketika mereka terbuka bagi orang yang berbakat dan ambisi di antara mereka. Peremajaan dan perubahan yang gradual dalam diri mereka dan masyarakat akan terjadi. Tetapi ketika the ruling class kehilangan semangat, ketika mereka tidak lagi dapat melakukan apa yang dilakukan, atau ketika mereka dekat dengan orang yang berbakat,
pergolakan dapat terjadi, yang memunculkan perubahan total pada kelas yang mengatur. Hal ini dilanjutkan dengan periode inovasi yang cepat, di mana orang dari kelas bawah bisa memaksa untuk naik, yang kemudian diikuti dengan kristalisasi dari deraling class yang akan memunculkan periode stabilitas sosial. Yang ketiga yaitu dari Robert Michael. Birokrasi dibutuhkan untuk eksistensi negara modern. Negara modern membutuhkan birokrasi yang besar, karena melalui ini kelas politik yang dominan mengamankan dominasinya. Untuk tujuan ini, negara memasukkan sebanyak mungkin kebutuhan mereka dengan membuat sebanyak mungkin posisi pejabat di antara penduduk memiliki permintaan yang banyak untuk posisi ini, terutama bagi kelas yang berpendidikan menengah yang kekurangan materi berusaha untuk mencari posisi aman. Dalam masalah ini, mereka berharap mengamankan mereka dari tekanan ekonomi. Mereka yang tidak mendapatkan posisi menjadi musuh sejati. Karena itu, negara membutuhkan pintu untuk ribuan calon ribuan calon untuk merubah mereka dari lawan berbahaya menjadi partisipan loyal. Tetapi permintaan dari posisi birokrasi selalu lebih besar dari yang dibutuhkan. Pada masa ini, antagonis dalam tanda kutip intelektual proletariat tercipta ketika birokrasi dibutuhkan untuk stabilitas negara. Ini menjadi semakin lemah dan kurang kompatibel dengan kekayaan masyarakat. Bagi birokrat, terutama yang rendahan, menjadi musuh sejati terhadap inisiatif dan kebebasan individual. Keterikatan terhadap kewenangan menjadikan mereka karakter yang korup dan menimbulkan kemiskinan moral. Birokrasi menjadi sumber bagi kelas politik yang dominan, sumber keamanan bagi sebagian besar kelas menengah, tapi sumber tekanan bagi masyarakat lainnya. Semua ini adalah utama, tapi tidak semata-mata bagi negara birokrasi. Partai politik modern memasukkan banyak sifat mereka dalam negara. Selanjutnya yaitu Weber. Karakteristik birokrasi yaitu yang pertama, diatur dalam prinsip yang pasti seperti hukum dan peraturan administrativa. Aktivitas rutin didistribusikan secara tetap sebagai sebuah tugas kantor. 2. Adanya hierarki atasan dan bawahan sehingga melahirkan birokrasi yang monokratis dan paternalis, yaitu sebuah sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan. 3. Manajemen berdasarkan dokumen tertulis. 4. Pegawai biasanya dididik melalui pelatihan. Yang kelima, apabila kantor telah berkembang maju, tanggung jawab pegawai menjadi tidak terbatas. Dan yang terakhir yaitu manajemen mengikuti peraturan umum. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.